Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi jurnal artikel analisis umpatan dalam film US Band karya Bayuskap yang disusun oleh Jovaner Montogas, Khairul Wahyu Aziz, dan Muhammad Dito Kantona. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai peranan penting. Bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide, perasaan, dan sebagai penyampai pesan kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai peranan penting. Bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide, perasaan, dan sebagai penyampai pesan kepada orang lain. Umpatan merupakan contoh kata-kata yang mempunyai nilai rasa rendah dan berkesan kotor menurut banyak masyarakat. Kata umpatan biasanya diucapkan oleh sebagian besar orang-orang yang berpendidikan rendah ataupun orang-orang yang kelas sosialnya rendah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang berpendidikan juga sering menggunakan kata-kata umpatan. Ungkapan kata-kata umpatan sering digunakan oleh masyarakat sebagai pujian, untuk mengungkapkan rasa keterkejutan, dan untuk menciptakan rasa keakraban di tengah masyarakat sekitar. Salah satu contoh perfilman di Indonesia yang berjudul US Band, karya dari Bayuskap, bergenre komedi, dan film ini hampir seluruh dialognya menggunakan bahasa Jawa. Masyarakat kalangan muda di Jawa seringkali menggunakan kata-kata umpatan sebagai candaan mereka kepada lawan bicaranya. Oleh karena itu, kami tertarik meneliti penggunaan kata umpatan dalam bahasa Jawa. Penelitian ini mengkaji penggunaan kata umpatan dengan konteks dan faktor sosial di dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode yang meneliti kasus status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Mengumpat juga dikenal sebagai mengutuk, bisa pula diartikan sebagai bentuk aktivitas linguistik dengan memanfaatkan kata-kata yang tabu untuk menyampaikan ekspresi emosi yang kuat. Karena mengumpat biasanya mencakup kata-kata tabu, kata-kata ini lebih kuat daripada kata-kata yang tidak mengumpat. Menurut Pinker 2007, Kaeng 2018, ada 5 tipe mengumpat, seperti A. Umpatan disfemisme. Umpatan disfemisme adalah kebalikan dari eufemisme. Umpatan ini membuat pendengar untuk memikirkan hal yang negatif atau provokatif. B. Umpatan kasar. Umpatan kasar digunakan untuk pelecehan, intimasi, atau penghinaan pada orang lain. C. Umpatan idiomatik. Umpatan idiomatik adalah mengumpat tanpa benar-benar mengacu pada suatu masalah atau hanya digunakan untuk membangkitkan minat, memamerkan, dan mengungkapkan kepada teman sebaya bahwa situasinya bersifat informal. D. Umpatan penegasan. Umpatan tegas digunakan untuk menegaskan atau menekankan sesuatu. E. Umpatan katarsis. Umpatan katarsis digunakan saat sesuatu yang buruk terjadi. Sebuah teori evolusi menegaskan bahwa hal ini dimaksudkan untuk memberitahu pendengar bahwa Anda sedang mengalami situasi yang buruk. Dalam film US Band, terdapat umpatan-umpatan yang berasal dari bahasa Jawa berikut. Umpatan-umpatan yang terdapat dalam film US Band beserta penjelasannya. 1. Bayu, kirik sepeda motor kirik. Dalam umpatan di atas, Bayu menuturkan umpatan katarsis. Karena dalam konteks ini Bayu tengah mengalami musibah, yaitu motor yang dikendarainya mogok. Kirik sendiri ialah bahasa Jawa yang memiliki arti anak anjing. 2. Teman Susan. Membelandus keneng kontrakan sama Susan. Artinya, jelek gini kontrakan sama Susan.
Dalam umpatan di atas, teman Susan menuturkan umpatan kasar. Karena dalam konteks ini penutur sedang berbicara pada Bayu dengan mengucapkan kata embladus. Kata ini memiliki arti jelek. 3. Ibu Bayu. Dan opo awakmu nggak ono diskon-diskonan? Kau pikir departemen store opo? Yang artinya, gila ya kamu, nggak ada diskon-diskonan. Kamu pikir departemen store apa? Dalam umpatan di atas, Ibu Bayu menuturkan umpatan disfemisme. Karena dalam konteks tersebut, Ibu Bayu yang heran mengapa Bayu ingin memberi diskon pada Susan. Edan sendiri memiliki arti gila. Yang keempat, Ibu Bayu, dapurmu sing liyane, wong aku dodol pecel. Yang artinya, dapurmu yang lainnya, aku jualan pecel. Dalam umpatan di atas merupakan umpatan penegasan. Hal ini terlihat karena penutur sedang menegaskan pada pendengarnya dengan menekankan dengan nada menyuruh. Yang kelima, Bayu, jancuk ki jancuk, yang artinya jancuk, ini jancuk. Dalam umpatan di atas, penutur menggunakan umpatan katarsis karena penutur merasa kesal ditinggal. Yang keenam, Bayu, idemu pekok don. Dalam umpatan di atas, Bayu menuturkan umpatan katarsis. Tuturan ini dituturkan oleh Bayu kepada Doni karena ide memanjat pagar Doni yang gagal. Ketujuh, Doni, pantas pekok. Dalam umpatan di atas, Doni menuturkan umpatan kasar. Tuturan ini dituturkan oleh Doni kepada Yayan yang meminum kuah mie ketika cheers untuk merayakan bergabungnya Nando ke band mereka. Kesimpulannya, umpatan adalah contoh kata-kata yang dinilai sangat rendah dan berkesan sangat kotor. Seiring berkembangnya zaman, khususnya kalangan muda-mudi di Indonesia, hampir 80% pernah menggunakan kalimat-kalimat umpatan. Menurut Pinker, ada 5 tipe mengumpat, yaitu pertama, umpatan disfemisme. Umpatan ini membuat pendengar atau lawan bicara kita memikirkan hal yang negatif atau provokator. Kedua, umpatan kasar. Ini biasanya digunakan untuk hal yang mengunsur pelecehan atau penghinaan terhadap orang lain. Ketiga, umpatan idiomatik. Umpatan ini tidak mengacu kepada unsur-unsur negatif. Keempat, umpatan penegasan. Umpatan ini untuk menegaskan kepada lawan bicara terhadap sesuatu yang sedang dia bicarakan. Kelima, umpatan katarsis. Umpatan ini biasanya digunakan saat terjadi sesuatu yang buruk. Dari film Yowis Band ini, yang hampir keseluruhannya menggunakan bahasa Jawa.